lewat akhir. Boleh, lanjut ya, langsung. Masuk rekan Skylight Radio, Shalom sahabat Skylight. Puji Tuhan malam hari ini, di malam minggu pada edisi tanggal 21 Agustus 2021. Puji Tuhan ya, ketemu lagi dengan saya Tommy dari lantai 2 Grand Musical Building Malaya Plaza Studio Skylight 91 FM. Dalam program kita pada malam hari ini yaitu Blessing in the Spirit, khusus edisi 1, telah hadir hambanya Pastor Mefril Suwuh, Master Teologia. Beliau telah siap di studio untuk membawakan firman Tuhan. Apa kabar? Shalom Pak Gembala. Kabar baik, luar biasa. Tuhan masih tolong, Tuhan masih pelihara. Amin. Sahabat Skylight, kita siapkan hati kita ya. Kita akan belajar firman Tuhan bersama Pastor Mefril Suwuh, Master Teologia. Silakan Pak. Ya, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pastor Mefril Suwuh, dan di kesempatan malam hari ini, sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam acara Blessing in the Spirit, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, di hari ini kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan masih jaga, pelihara, lindungi, ada sebagaimana ada. Bahkan kami ada di acara Blessing in the Spirit. Beberapa waktu yang lalu kami tidak bersama-sama, tapi malam hari ini kami juga akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang kami ketahui bahwa dengan Tuhan kami tenang, dengan Tuhan kami aman, dengan Tuhan kami dihindari dari banyak hal. Sebabnya malam hari ini kami mau baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengurapi, Tuhan menolong, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sahabat Skylight, malam hari ini mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga, kita akan melihat ayat 17 dan ayat yang ke-18. Belum lama berlalu bahwa kita merayakan kemerdekaan Indonesia, dan hari ini mari kita akan melihat tentang kemerdekaan, tapi sebenarnya lebih menjurus kepada kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Yuk kita akan melihat ayat yang ke-17. Saya akan baca 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan ketika semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang makin besar. Saudara kekasih dalam Tuhan, 2 Korintus pasal yang ketiga, jika saya dan saudara membaca secara teliti bahwa ayat-ayat ini diberitahukan kepada kita supaya saya dan saudara benar-benar mengerti dari kehidupan ini arti kata kemerdekaan. Karena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jelas bahwa saya dan saudara sudah merdeka dari dosa. Firman Allah katakan. Dan malam hari ini kita akan bicara dari hal ini, bahwa Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bukan cuma sekedar merdeka dari dosa. Bukan cuma sekedar, karena ayat 18 bicara tidak ada hubungan antara merdeka dari dosa. Karena ayat ke-18 saya dan saudara akan melihat bahwa Tuhan mempercayakan kemuliaan. Jika saya dan saudara mengurut peristiwa ini, maka saya dan saudara akan menemukan arti dari kata kemerdekaan yang sebenarnya. Karena kalau saya dan saudara membaca ayat yang ke-17, di mana ada roh Tuhan, di mana ada roh Allah, maka di sana ada kemerdekaan, kata firman Allah. Sedangkan ayat yang ke-18 memberitahukan bahwa ketika semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Paulus ingin memberitahukan bahwa ketika saya dan saudara merdeka dari dosa, ada fase yang lain di mana saya dan saudara, yang dikatakan Alkitab ayat yang ke-18, saya dan saudara menjadi serupa dengan gambarnya, kata firman Allah. Maksud dari serupa yang gambarnya, dengan gambarnya adalah pada ayat yang ke-18 bagian pertama adalah saya dan saudara
mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena jika saya dan saudara melihat dari bahasa asli, kata kemuliaan Tuhan atau kemuliaan menggunakan kata bahasa Yunani doxa. Doxa yang berarti adalah kehormatan. Saya dan saudara diberikan ini kepada kita, kehormatan yang datangnya dari Tuhan. Saya dan saudara yang tadinya berdosa, yang harusnya dihukum, yang harusnya di neraka, yang harusnya menerima hukuman itu, firman Allah katakan dipulihkan, dimerdekakan, dan Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Saya dan saudara menjadi manusia yang penuh dengan kemuliaan atau kehormatan. Saya dan saudara diberikan kehormatan oleh Tuhan. Menjadi bukan lagi sekedar tanah liat biasa. Karena perlu saya dan saudara ketahui bahwa saya dan saudara produk asal kita adalah tanah, bukan emas. Produk asalnya kita adalah tanah, bukan besi. Sebabnya perlu saya dan saudara sadari bahwa saya dan saudara penuh dengan kelemahan. Saya dan saudara tidak mampu, tidak bisa untuk saya dan saudara memiliki kehormatan lebih karena produknya asalnya dari tanah. Yang memberikan kemuliaan dan penghormatan, kehormatan diberikan kepada kita. Kita memiliki nilai adalah Tuhan. Sehingga saya dan saudara bernilai. Kenapa dia rela mati di kayu salib? Supaya saya dan saudara yang tadinya tidak bernilai menjadi bernilai. Ini kemuliaan, kehormatan Tuhan kasih kepada kita. Yang dua, kemasyuran Tuhan kasih, ini doxa. Yang ketiga, keagungan Tuhan beri. Manusia yang kalau saya dan saudara lihat produknya asal dari tanah, jika saya dan saudara melihat produk asalnya kita dari tanah yang penuh dengan keterbatasan, produk asal kita sama dengan binatang, dari tanah juga. Tetapi yang membedakan saya dan saudara dengan binatang adalah ketika kemuliaan Tuhan dipercayakan kepada kita. Menjadi serupa dengan gambarnya. Kita diberikan kemasyuran, kita diberikan keagungan, kehormatan, sehingga kita menjadi beda. Nah, persoalan hari-hari ini, mari kita kembali ke kitab Roma tadi. Persoalan hari-hari ini, kita yang penuh dengan keagungan Tuhan, kita penuh dengan kemuliaan Tuhan, kita penuh dengan kehormatan Tuhan, tetapi sekarang saya dan saudara terikat dengan dosa. Ini yang menjadi problem. Sebabnya 2 Korintus pasal yang ketiga ini lewat tulisan ini memberitahukan kepada kita, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya, ketika saya dan saudara terikat dengan dosa, ketika saya dan saudara terikat dengan pelanggaran, hukumannya adalah hukuman maut, dibatalkannya hukuman maut, diberikannya kehormatan, kemuliaan, sehingga saya dan saudara diberikan keagungan. Beda dengan binatang, saya dan saudara memiliki sesuatu yang spesial yang datangnya dari Tuhan, yang digambarkan dalam kitab Kejadian pasal yang kedua adalah nuak, ruak, pneuma, nefes saya yang diberikan kepada kita, sehingga saya dan saudara bernilai. Yang menjadi persoalan hari-hari ini, kita yang bernilai mengikat diri kita dengan dosa. Ini yang menjadi persoalan. Kita yang punya nilai ini, kita yang penuh dengan keagungan Kristus ini, terikat dengan pelanggaran. Jika saya dan saudara melihat kebenaran firman Allah, kita yang punya bernilai ini, punya kemuliaan, kita kalah dengan dosa, kalah dengan dunia, kalah dengan banyak hal. Sebabnya firman Allah ingin memberitahukan kepada kita lewat 2 Korintus pasal yang ketiga. Kita adalah manusia yang penuh kemuliaan Tuhan, serupa dengan Allah. Tetapi kadang-kadang gambar diri kita yang serupa dengan Allah ini dirusakkan oleh pelanggaran dan dosa, sehingga mengakibatkan saya dan saudara terikat. Nah, ini cuma prolognya saja, saudara. Ayat yang ke-17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, kata firman Allah. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya menyelidiki dalam bahasa Yunani, kata merdeka menggunakan kata eleutheria. Eleutheria memiliki arti yang pertama adalah bebas dari perhambaan atau perbudakan. Adakah manusia yang ingin diperbudak? Nggak ada. Semua manusia menginginkan free. Tetapi kadang-kadang saya dan saudara diperhamba oleh uang, diperhamba oleh dosa, diperhamba oleh keinginan daging, diperhamba oleh banyak hal. Sehingga saya dan saudara mengalami keadaan diperbudak. Tidak ada satu manusia yang ingin hidupnya diperbudak. Kalau saya dan saudara mengurut dalam kitab Keluaran,
Masa-masa orang Israel diperbudak adalah masa-masa yang tidak menyenangkan. Tidak ada kebebasan di sana. Mereka semua hidupnya serba susah dan sulit. Bahkan ketika saya dan saudara melihat kitab Keluaran, betapa peliknya kehidupan mereka karena perbudakan. Enggak ada orang yang suka hidup dalam masa perbudakan. Jika saya dan saudara mengurut ke kitab Keluaran, perbudakan enggak enak rasanya. Adakah orang yang menginginkan hidupnya enggak enak? Tidak ada satu manusia yang menginginkan hidupnya enggak enak. Semua menginginkan hidupnya enak, free, bebas dari keterikatan, keterikatan dosa, keterikatan banyak hal. Semua menginginkan hidupnya free, bebas, merdeka. Nah, yang kedua dari kata eleutheria adalah tidak terikat. Kalau dia terikat berarti dia nggak bisa bebas kemana-mana. Dia nggak bisa bebas beribadah, nggak bisa bebas. Tidak ada satu manusia yang menginginkan hidupnya terikat. Kita membutuhkan kebebasan. Kita butuh bahwa kita tidak terikat. Yang kedua, kalau saya dan saudara melihat eleutherio adalah bebas dari perhambaan. Yang kedua, tidak terikat. Dan yang ketiga, eleutheria artinya cuti atau tidak bekerja. Tidak ada dalam tekanan. Tidak ada dalam tindisan. Tidak ada dalam kunci ruang pekerjaannya. Kita terkungkung di situ. Eleutheria berarti bahwa saya dan saudara bebas, tidak terkungkung. Nah, dari kata ini, mari kita melihat kembali ayat ini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada eleutherio. Jadi untuk saya dan saudara hari-hari ini, jika saya dan saudara diperhadapkan dengan kenyataan kehidupan ini bahwa saya dan saudara diperhadapkan dengan banyak hal, bukankah hari-hari ini saya dan saudara sementara terikat dengan keadaan hari-hari ini? COVID-19, dampak dari COVID-19, varian baru dari COVID-19 membuat saya dan saudara terkungkung, terikat. Membuat saya dan saudara akhirnya ada yang terikat dengan masalah ekonomi, ada yang terikat dengan masalah kebebasan yang lain, ada yang akhirnya ekonominya morat-marit dan lain-lain sebagainya. Keadaan saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan terjajahnya saya dan saudara dengan keadaan. Firman Allah ingin memberitahukan kepada kita sebuah rahasia dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Untuk saya dan saudara terbebas dari keadaan apapun. Apakah engkau sakit, engkau terikat dengan masalah ekonomi, engkau terikat dengan masalah keuangan, engkau terikat dengan masalah pekerjaan, engkau terikat, pokoknya banyak hal yang mengungkung hidupmu, engkau tidak terbebas. Engkau dikatakan bahwa saya dan saudara diperhamba dengan keadaan ini sehingga saya dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Allah katakan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, saya dan saudara harus ada di tempat di mana roh Allah ada. Ini kuncinya. Artinya secara bebas saya ingin memberitahukan kepada saya dan saudara, kalau saya dan saudara menginginkan kebebasan, kemerdekaan terjadi dalam hidup ini, merdeka dari masalah ekonomi, merdeka dari masalah ketekanan, merdeka dari masalah kegelisahan, engkau merdeka dari keadaan-keadaan hari-hari ini, engkau ingin merdeka dari keadaan yang sementara terkungkung karena persoalan hidup dan lain-lain sebagainya. Firman Allah katakan, untuk engkau merdeka, untuk engkau bebas, untuk engkau eleutherio, tidak terikat, engkau bebas dari perhambaan, engkau bebas dari perbudakan, engkau tidak terkena dengan keadaan-keadaan yang di sekeliling saya dan saudara, engkau harus berada di mana roh Allah itu ada. Artinya bahwa solusi dari saya dan saudara terikat, solusi dari saya dan saudara diperbudak, solusi dari saya dan saudara diperhamba, saya dan saudara harus berada di tempat di mana ada roh Allah. Sekarang menjadi pertanyaan, di mana pendeta tempat ada roh Allah? Di mana tempat-tempat yang ada roh Allah, di sana engkau akan terbebas, kata firman Allah. Nah, persoalan hari-hari ini adalah saya dan saudara secara literal tertawan dengan keadaan. Sebabnya sedangkan saya dan saudara mau beribadah pun, karena firman Allah berkata bahwa ibadah mengandung janji. Dan Tuhan bertahta di atas puji-pujian dan lain-lain sebagainya. Artinya Tuhan ada di ibadah.
Tetapi kalau saya dan saudara melihat kitab Mazmur pasal yang ke-24 menjelaskan, dengan engkau memuji Tuhan, Tuhan ada, hadirat Tuhan ada. Artinya, di mana tempat ada roh Allah? Di saat saya dan saudara memuji dan menyembah Tuhan. Menjadi harga mati bagi saya dan saudara hari-hari ini. Untuk engkau mengalami eleutereo yang dimaksudkan 2 Korintus 3:17, ketika saya dan saudara memuji dan memuliakan Tuhan. Sebabnya memuji dan memuliakan Tuhan, jangan kita hanya terbatas di tempat beribadah. Memuji dan memuliakan Tuhan di setiap waktu yang engkau miliki. Mari kita memuji Tuhan. Pujian penyembahan menghadirkan Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan. Firman Allah katakan menghadirkan roh Allah. Di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Eleutereo. Engkau akan mengalami kemerdekaan ketika hadirat Tuhan di hidupmu turun. Engkau akan mengalami kemerdekaan ketika engkau memuji Tuhan dan hadirat Tuhan turun. Sebabnya hari-hari ini apapun keadaanmu, Mazmur katakan pujilah Tuhan dalam setiap waktu. Setiap waktu mari kita puji Tuhan. Waktu engkau bersedih, waktu engkau bersusah, waktu engkau tertutup jalan, waktu engkau diperbudak, waktu engkau terbatas, waktu engkau terikat, pujilah Tuhan. Terbukti dalam catatan-catatan kebenaran firman Allah, memberitahukan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kuasa pujian penyembahan mampu memberikan solusi dan jalan keluar kepada setiap manusia yang melakukan pujian penyembahan. Contohnya ketika Paulus di dalam penjara, Paulus dan Silas. Dengan mereka memuji Tuhan, sendi-sendi penjara hancur. Yang kedua, contohnya, saya dan saudara akan melihat dalam kitab Yosua bahwa ketika mereka diperhadapkan dengan kekuatan lawan yang begitu susah dan sulit untuk mereka taklukkan, dengan memuji Tuhan, roh Allah turun, maka tembok Yeriko hancur. Berapa banyak dari saya dan saudara yang hari-hari ini sementara diperhadapkan dengan keadaan sukar? Di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di sana ada kelepasan. Di mana ada roh Allah, di sana ada pemulihan. Di mana ada roh Allah, di sana ada kesembuhan. Di mana ada roh Allah, ada keajaiban. Sebabnya, bagaimana cara untuk menghadirkan roh Allah? Firman Allah katakan, Dia hadir di atas puji-pujian dalam kitab Mazmur pasal 24. Sebabnya, memuji Tuhanlah senantiasa. Yang kedua, mari kita melihat dalam terjemahan perjanjian baru, kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saya dan saudara akan melihat di mana satu cerita ketika saya dan saudara memuji Tuhan, Roh Kudus hadir. Cara atau tempat di mana Roh Tuhan hadir, di sana akan mengalami kemerdekaan. Kisah Para Rasul menjelaskan seperti ini. Ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ, di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Firman Allah yang memberitahukan lewat Kisah Para Rasul, di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Harga mati bagi saya dan saudara sebagai umat Tuhan harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Di mana tempat ada roh Allah? Kalau roh Allah ada dalam kita, maka kemanapun kita pergi, maka saya dan saudara akan mengalami kemerdekaan. Arti eleutereo yang saya jelaskan tadi. Artinya, seharusnya ketika Roh Kudus turun atas hidup ini, maka engkau akan mengalami kemerdekaan. Waktu engkau sakit, engkau akan dimerdekakan dari sakitmu. Waktu engkau terikat, engkau akan dilepaskan dari keterikatan hidupmu. Waktu engkau diperhadapkan dengan ekonomi yang murad-marid, pekerjaan, usahamu nggak ada perkembangan, terikat sepertinya nggak bisa bergerak, di sana akan terjadi kemerdekaan. Nah, untuk engkau mengalami kemerdekaan dalam hidupmu, hadirkan Tuhan lewat dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, pemenuhan Roh Kudus, Kisah Para Rasul coba menjelaskan bahwa untuk engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus, pasal Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 menjelaskan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama menjelaskan kepada kita tempat di mana roh Allah akan turun ketika saya dan saudara umat Tuhan berkumpul. Ini firman Allah yang katakan, saudara. Ketika saya dan saudara berkumpul, kata firman Allah. Ketika saya dan saudara berkoinonia.
ketika saya dan saudara beribadah, ketika saya dan saudara sharing firman, ketika saya dan saudara berkumpul, suami, istri, anak berdoa, di sana Roh Kudus Allah turun. Dan ketika Roh Kudus Allah turun, percaya keajaiban Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Eleutereo terjadi dalam hidup. Arti yang pertama, bagaimana cara supaya Roh Kudus Tuhan turun atas hidupmu, supaya kemerdekaan terjadi dalam hidupmu? Sering-seringlah berkumpul. Arti dari kata berkumpul yang dimaksud adalah ibadah, doa, dan lain-lain sebagainya. Sana ada tiga yang saya dapat sampaikan malam hari ini, di mana supaya Roh Kudus turun. Yang pertama, berkumpul. Berkumpul yang dimaksud adalah ketika saya dan saudara, contoh konkret yang kecil, ketika saya dan saudara di rumah, pagi-pagi hari engkau kumpul istri, anak, engkau lipatkan lututmu. Firman Allah katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Artinya begini saudara, nanti menjadi salah ketika berkumpul yang dimaksudkan ini bertentangan dengan yang dikatakan pemerintah, dilarang kumpul-kumpul. Betul, kita jangan kumpul-kumpul dan lain-lain sebagainya. Tapi yang dimaksudkan kumpul dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 adalah orang-orang percaya yang kumpul 1-2. Karena firman Allah juga memberikan batasan, jika saya dan saudara menerjemahkan secara letterlek, 2-3 orang berkumpul. Nggak perlu kumpulan yang banyak yang menghadirkan ribuan orang. Nggak perlu kumpulan yang banyak yang seperti sekarang ini nggak bisa. Ada pembatasan lebih dari 50% dalam satu gedung. 25%, apalagi level 4 sekarang 25%. Ketika Anda, artinya begini saudara, ketika Anda menyatukan hatimu dengan hati istrimu, berlipatkan lututmu berdoa dengan masalah dan pergumulan, di sana Roh Kudus ada. Tapi kalaupun dia dalam bentuk ibadah, di sana Roh Kudus ada. Yang penting kehadiran Roh Kudus. Nggak mau peduli dengan di tempat di mana, tapi firman Allah katakan Kisah Para Rasul pasal 2, ketika mereka berkumpul di suatu tempat. Artinya begini saudara, kita khususkan hidup ini untuk kita ada di satu tempat, apakah di kamarmu, apakah di gerejamu, apakah di mobilmu, apakah di tempat mana, dan engkau mau berhubungan dengan Tuhan. Secara literal dikatakan ibadah dari kata berkumpul ini. Tetapi perlu saya dan saudara mengetahui bahwa Alkitab menjelaskan dalam kitab Pengkhotbah, tali 3 lembar itu sulit untuk diputuskan. Artinya begini saudara, Mazmur menjelaskan bahwa di mana terjadi berkumpulnya saudara bersaudara hidup rukun, ke sana Tuhan perintahkan berkat. Ini yang dimaksudkan. Ketika saya dan saudara sehati berdoa meminta kepada Tuhan, 1-2 orang, 3 orang, di sana Tuhan ada. Kalau kita keluarga, bisa diartikan keluarga, saya dan saudara ada pada titik itu. Nah, yang kedua, mari saya dan saudara melihat Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Mari kita melihat ayat yang ke-31. Yang kedua, bagaimana cara supaya kemerdekaan terjadi dalam hidup ini? Yang pertama, hadirkan Tuhan dalam hidupmu lewat saya dan saudara memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Yuk kita lihat, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Yang kedua, berdoa. Nah, hari-hari ini ketika masalah begitu pelik datang kepada hidup ini, untuk engkau mengalami kemerdekaan dalam hidup saya dan saudara, Kisah Para Rasul menjelaskan, jangan henti-hentinya kita berdoa kepada Tuhan. Jangan orang pandang enteng. Jangan orang pandang enteng dan tumpe keadaan ini. Mari orang datang dan berdoa kepada Tuhan. Mari orang datang dan meminta kepada Tuhan. Jangan kita ragu untuk meminta, karena Dia Allah yang penuh kasih, yang mengerti dengan segala keadaanmu. Sebabnya Alkitab menjelaskan kepada kita, mintalah maka kamu akan diberi, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kepada kita malam hari ini,
kita akan merdeka ketika Roh Kudus Allah ada bagi kita. Dan Roh Kudus Allah akan hadir dan dipenuhkan kepada kita ketika saya dan saudara yang pertama suka berkumpul dengan Tuhan. Lipatkan lututmu, menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 31 menjelaskan, untuk supaya Roh Kudus turun atas kita, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita maunya berkat Tuhan melimpah atas kita, tapi dalam hal doa tunggu dulu pendeta. Ini masalah buat kita. Untuk engkau mengalami keajaiban Tuhan, tetaplah berdoa. Sebabnya banyak sekali ayat tentang doa. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Belum dijawab, tetaplah berdoa. Sementara dalam proses, tetaplah berdoa. Kenapa? Karena dengan engkau tetap berdoa, firman Allah katakan, maka doa orang benar besar kuasanya. Kuasa itu tidak akan pernah engkau alami dalam hidupmu ketika engkau yang pertama enggak benar dan yang kedua engkau enggak berdoa. Jadi bagaimana supaya kuasa Tuhan efektif terjadi atas hidup ini? Yang pertama, posisikan hidup kita benar, baru kita berdoa terlebih dahulu. Karena ada banyak orang yang betul berdoa-berdoa tapi posisi hidupnya enggak benar. Ini problem. Untuk engkau mengalami di mana keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup ini, sehingga efektifnya ayat yang katakan doa orang benar besar kuasanya. Kadang-kadang kita hanya mau menginginkan besar kuasanya terjadi bagi kita. Kita hanya menginginkan, betul kita menginginkan dan kita melakukan doa. Tetapi mari kita posisikan hidup ini supaya saya dan saudara ada pada titik yang namanya orang benar. Karena kuasa dari doa saya dan saudara menjadi besar, terjadi dan terrealisasi bagi kita ketika saya dan saudara posisi hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tidak ada gunanya kalau saya dan saudara masih dalam posisi bersalah dan kita berdoa. Betul, ada banyak orang yang seperti itu. Mereka menginginkan keajaiban Tuhan terjadi, mereka berdoa. Tapi mari kita koreksi benar-benar apakah kita benar di hadapan Tuhan. Karena ketika saya dan saudara benar, baru doa yang kau sampaikan kepada Tuhan itu besar kuasanya. Ini jangan balik ayatnya. Ada orang yang balik atau ada orang yang potong ayat ini. Doa orang benar besar kuasanya. Oh, ketika kita berdoa sebagai orang percaya benar kuasanya. No. Firman Allah lebih detail memberitahukan kepada kita. Ketika saya dan saudara ada pada posisi orang benar, dan engkau berdoa buat anakmu, engkau berdoa buat usahamu, engkau berdoa buat masalahmu, engkau berdoa buat penyakitmu, engkau berdoa untuk apa yang sementara engkau gumuli hari-hari ini, itu akan menjadi besar kuasanya terjadi bagi kita.